International break akhirnya usai. Untuk teman-teman yang sudah tidak sabar menyaksikan tim kesayangannya kembali bermain lagi, jangan risau karena mulai minggu depan nanti kita sudah bisa menyaksikan King London yang berwarna biru itu akan kembali beraksi lagi. Tak terasa musim 2024-2025 sudah memasuki sepertiga akhir, dan jika diibaratkan seperti balapan MotoGP atau Formula One, minggu-minggu ini rasanya seperti memasuki 5 lap terakhir sebelum akhirnya sampai ke garis finish atau selesai. Bagi beberapa klub, pekan-pekan terakhir ini bisa menjadi sangat krusial untuk timnya demi mencapai target yang telah mereka usung sejak awal musim ini. Klub seperti Liverpool yang tinggal beberapa langkah lagi bisa menjadi juara Premier League. Lalu Arsenal yang mengusung mimpi untuk meraih trofi UCL pertama milik mereka. Lalu ada Man United dan Tottenham Hotspur yang sedang meraba-raba untuk mendapat tiket UCL melalui jalur Europa League. Dan ada 4-5 tim termasuk Chelsea dan juga Manchester City yang bersaing keras untuk mampu lolos atau qualified ke kompetisi tertinggi Eropa atau biasa dikenal dengan UEFA Champions League pada musim depan. Khusus untuk Chelsea yang saat ini sedang menempati urutan keempat klasmen, apapun yang terjadi, mereka harus berjuang sangat keras agar mampu menyalip Nottingham Forest yang saat ini menempati urutan ketiga dengan selisih 5 poin. Dan Chelsea harus berusaha sekuat mungkin untuk tidak turun ke posisi di bawah 4 besar. UEFA Champions League sudah seharusnya menjadi target utama Chelsea sejak awal musim. Enzo Maresca sudah tidak boleh lagi mengatakan hal-hal pesimistis yang akan membawa pesan Chelsea bukanlah tim besar lagi yang mampu bersaing di papan atas Premier League. Perlu diketahui, sepertinya di musim depan nanti Premier League akan mengirim 5 perwakilannya untuk berpentas di kompetisi UCL. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu karena tren positif yang dilakukan oleh klub-klub Premier League yang saat ini masih melaju jauh di ajang kompetisi-kompetisi UEFA seperti Chelsea di Conference League, Man United dan Spurs di Europa League, dan Arsenal yang masih berada di Champions League. Jika salah satu dari Chelsea, Man United, Spurs, atau Arsenal mampu memenangkan salah satu pertandingan quarter final mereka, maka bisa dipastikan Premier League akan mengirim 5 wakilnya pada perhelatan UEFA Champions League di musim depan. Tentu ini akan menjadi pesan positif dan peluang besar untuk Chelsea dan 5 tim lainnya yang sedang berjuang keras mempertahankan dan memperebutkan posisi 5 besar tersebut. Di episode terbaru Zona Chelsea Indonesia telah merangkum kemungkinan-kemungkinan atau ending apa yang akan terjadi untuk Chelsea di akhir musim nanti. Secara keseluruhan, ada 3 ending yang akan diraih oleh Chelsea di akhir musim nanti. Ketiga ending tersebut adalah happy ending, smile ending, dan yang terakhir adalah sad ending. Ending manakah yang akan terjadi untuk klub kesayangan kita nanti? Kami akan menjabarkan secara detail tentang hal tersebut di episode ini. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Di urutan pertama, kita mulai dari ending yang paling kita hindari, yaitu sad ending. Apakah sebenarnya sad ending itu? Seperti kita tahu, ada 2 target yang dimiliki oleh Chelsea menjelang musim 2024-2025 berakhir, yaitu menjuarai UEFA Conference League dan finish di posisi 4 besar Premier League. Sejauh ini, Chelsea masih on track atau berada di jalur yang benar untuk bisa meraih 2 target tersebut. Namun, bagaimana jika Chelsea gagal mencapai salah satu atau bahkan kedua targetnya? Maka inilah yang kami sebut sebagai sad ending. Bisa dibayangkan jika Chelsea tak mampu meraih 2 target tersebut. Tentu Chelsea akan mendapat bulian dari seluruh penjuru mata angin. Reputasi Chelsea sebagai tim besar juga akan dipertanyakan.
Dan sepertinya para fans sepak bola di luar sana akan menobatkan Chelsea menjadi tim mediocre. Bagaimana bisa klub sepak bola profesional yang telah menghabiskan dana sebesar 1 billion pounds akan tetapi tetap tidak mampu untuk sekedar menjuarai UEFA Conference League dan finish di posisi 4 besar. Bukan berarti untuk mengecilkan kompetisi tersebut, akan tetapi dengan rasa hormat yang tinggi terhadap UEFA dan tim lainnya yang sedang bertarung memperebutkan Conference League, sudah seharusnya trofi ini bisa dibawa pulang oleh Chelsea untuk mengisi atau menambah koleksi trofi dari klub sepak bola yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut. Di bulan yang suci ini, mari kita panjatkan doa bersama-sama agar Chelsea tidak mengalami sad ending di akhir musim nanti. Kita lanjut ke urutan nomor 2, yaitu smile ending. Di urutan kedua, pada pembahasan kali ini adalah smile ending. Ending di mana Chelsea hanya mampu mendapat salah satu dari 2 target mereka. Sekarang kita membayangkan Chelsea hanya finish di posisi 4 besar lalu tidak menjuarai UEFA Conference League di akhir musim. Tentu kita semua fans Chelsea masih bisa smile atau tersenyum. Akan tetapi ada perasaan yang sedikit mengganjal mengapa Chelsea kok bisa gagal menjuarai UEFA Conference League. Pun sama halnya jika seandainya Chelsea berhasil menjuarai UEFA Conference League, akan tetapi keluar dari perebutan posisi 4 besar Premier League di akhir musim. Tentunya fans Chelsea masih bisa tersenyum karena mereka berhasil merayakan gelar juara di akhir musim. Akan tetapi senyum mereka tak bisa terlalu lebar karena Chelsea lagi-lagi gagal berkompetisi di UEFA Champions League musim depan. Enzo Maresca beserta anak asuhnya harus tetap fokus dan mampu mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk mencapai target dari keseluruhan fans Chelsea, yaitu mencapai happy ending di akhir musim. Kita lanjut ke urutan ending nomor 3, yaitu happy ending. Di urutan ketiga, sekaligus yang terakhir adalah happy ending. Ending yang diimpikan oleh semua fans Chelsea, yaitu finish di posisi 4 besar, lalu berhasil meraih gelar UEFA Conference League, sekaligus mengkoleksi trofi kompetisi UEFA yang pernah ada. Finish di posisi 4 besar, yang berarti berhasil melegakan dahaga fans yang sudah lama menanti-nanti untuk mendengarkan anthem Champions League yang akhirnya hadir kembali berdengung di Stamford Bridge. Lalu yang terpenting adalah bermain di kompetisi UCL sama dengan bermain di kasta tertinggi Eropa, yang artinya adalah Chelsea bisa menarik perhatian pemain-pemain papan atas untuk mau bergabung bersama Chelsea. Bermain di kasta tertinggi ini juga akan menambah pundi-pundi keuangan Chelsea yang tentunya semoga akan dibelanjakan dengan sangat bijak dengan membeli pemain-pemain kelas atas Eropa. Pembahasan bergeser ke UEFA Conference League. Jika seandainya di akhir musim nanti Chelsea mampu mendapat trofi ini, maka Chelsea secara resmi menjadi satu-satunya klub Eropa yang mampu meraih semua trofi di kompetisi yang diselenggarakan oleh UEFA. Berdasarkan sejarahnya, Chelsea pernah menjuarai UEFA Winners' Cup pada tahun 1971 dan 1998, lalu UEFA Europa League pada tahun 2013 dan 2019, lalu UEFA Super Cup pada tahun 1998 dan 2021, dan yang terakhir adalah UEFA Champions League pada tahun 2012 dan 2021. Jika seandainya Chelsea keluar sebagai juara UEFA Conference League di akhir musim nanti, maka trofi ini menjadi pelengkap dari trofi-trofi yang pernah dimenangkan Chelsea atas kompetisi yang diselenggarakan oleh UEFA. Semoga saja Enzo Maresca dan anak asuhnya mampu bekerja secara optimal dan tidak dihantui oleh badai cedera lagi. Maresca sepertinya sedikit lega karena pemain-pemain yang sempat mengalami cedera kini perlahan telah pulih dan kembali mengikuti training session bersama Chelsea baru-baru ini. Seperti yang Enzo Maresca tuliskan di akun Instagram resminya yang seolah memberikan harapan untuk semua fans Chelsea
Mari kita juga berikan doa dan semangat untuk Chelsea agar bisa bekerja secara optimal dan mampu meraih target mereka yang kini telah berada di depan mata. Jika disuruh memilih, tentu semua fans Chelsea akan memilih happy ending di akhir musim nanti. Maka kini Zona Chelsea Indonesia ingin menanyakan hal berbeda yang tentunya anti mainstream. Bagaimana menurut kalian Blues? Mari berandai-andai jika Chelsea hanya mampu meraih salah satu dari dua targetnya. Manakah yang kalian pilih? Apakah juara UEFA Conference League atau finish di posisi 4 besar? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian mendukung channel Zona Chelsea Indonesia. Jangan lupa juga untuk tonton semua episode-episode dari channel kami. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.